untuk teman-teman penggiat TB di Vaskes masing-masing untuk memenuhi kebutuhan pengisian ETB 12 yang sudah kami on the job training kepada teman Vaskes masing-masing, tapi ternyata masih banyak teman-teman yang menanyakan lagi bagaimana cara mengisi ETB 12 tersebut. Padahal sudah berulang-ulang kami sampaikan, mungkin karena jarang mengisinya makanya, atau karena setiap 3 bulan baru mengisi kembali, makanya teman-teman lupa cara mengisi ETB 12 tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan itu saya mencoba membuat tutorial terkait bagaimana cara mengisi aplikasi ETB 12, aplikasi manual ETB 12. ETB 12 ini khusus untuk laboratorium, ya untuk teman-teman pengelola tidak mengisinya, namun teman-teman pengelola laboratorium, teman-teman laboran yang mengisinya. Baik, kita akan mulai. Untuk masternya, untuk master ETB 12-nya ada yang baru, sudah saya kirimkan ke grup tuberkulosis dan HIV Halbar. Ini saya coba kirimkan kembali. Sebentar. Ini sudah saya kirimkan sebelumnya, tapi jika teman-teman terlewatkan dan belum sempat di-download, saya coba mengirimkan kembali. B12. Ya, ini dia. Saya kirimkan kembali. Nah, ini teman-teman sudah saya kirimkan kembali filenya, file masternya untuk tahun 2020. Silakan di-download di grup tuberkulosis dan HIV Halbar. Nah, setelah teman-teman mendownload, saya langsung aplikasikan. Teman-teman mendownload, klik download, kemudian akan muncul petunjuk seperti ini. Teman-teman bisa klik save file, kemudian klik OK. Nah, sudah klik OK, maka filenya terdownload. Kita cek di sini. Klik di icon download di atas sebelah kanan. Kita klik. Nah, kita buka. Jangan klik di sini ya, tapi klik di foldernya. Kita cek di mana filenya tersimpan, di folder apa. Ya, klik di folder ini. Kemudian akan terbuka. Nah, ini dia. Silakan teman-teman copy, kemudian pastekan di file, di folder di mana teman-teman yang gampang untuk mengingat dan mencari. Saya pastikan di sini untuk supaya nanti mudah untuk saya mencari. Saya pastikan di folder, saya paste di folder yang sudah saya buat seperti ini, ETB 12 Lab Vaskes. Nah, ini saya paste. Nah, ini karena sudah ada, makanya muncul seperti ini. Oke, ini sudah ada filenya. Nah, setelah
Di sini teman-teman setelah ketemu filenya, teman-teman buka via Excel, klik 2 kali di filenya, kemudian sudah terbuka seperti ini. Nah, di sini ada berapa sheet, teman-teman bisa lihat. Ada sheet data dasar, kemudian sheet jumlah sediaan tahun berjalan, kemudian sheet berikut SPR dan jumlah sediaan uji silang. Kemudian sheet berikut yang berwarna merah ini ada TB 12 triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan seterusnya. Teman-teman cukup fokus di data dasar, sheet data dasar, sheet yang berwarna hijau dan berwarna merah. Nah, untuk sheet data dasarnya, ini sudah saya coba untuk mengisinya yang lalu. Untuk nama puskesmas, silakan teman-teman ganti sesuai dengan nama puskesmas masing-masing. Contoh, Puskesmas Bobane Igo. Saya ganti dengan nama Puskesmas Bobane Igo. Kemudian nama penanggung jawab laboratorium TB-nya. Isi nama penanggung jawab atau petugas laboratorium yang bertanggung jawab untuk laboratorium TB. Misalnya Ibu Masita ya, Masita. Nah, kemudian Kabupaten Kota tetap Palmera Barat, Provinsi Maluku Utara tetap. Untuk pelaporan tahun, ini ada tanda drop down. Jika di filenya, di aplikasinya teman-teman masih terbaca 2019 seperti ini contoh, teman-teman bisa klik di menu icon tanda panah ke bawah ini sebelah kanan, kemudian di drop down teman-teman silakan scroll ke bawah untuk pilih tahun 2020. Nah, kemudian nama lab RUS pemeriksa pertama laboratorium rujukan ini tetap di Puskesmas Kota Jailolo. Ini adalah laboratorium rujukan yang ditunjuk langsung oleh provinsi dan Labkesda di Surabaya, BBLK Surabaya dan BBLK Bandung sebagai lab pemeriksa cross-check. Nah, jika kita memilih tahun 2020 di sini untuk tahun pelaporan, maka otomatis di sini tahunnya akan otomatis terganti 2019. Nah, tadi apabila di sini tahun pelaporannya tahun 2019, maka otomatis di sini berubah menjadi tahun 2018. Nah, saya ganti kembali untuk tahun pelaporan tahun 2020. Maka data dasar yang diminta adalah data dasar tahun 2019 per triwulan. Per slide ya teman-teman, per slide, jangan per pasien tapi per slide. Jadi nanti teman-teman bisa menghitungnya di TB04 atau register laboratorium, slide positifnya berapa, slide scanty berapa, kemudian slide negatif berapa. Contoh triwulan 1 2019 slide positif ada 20 contoh. Kemudian yang slide scanty ada 6. Slide negatif ada 150 misalnya. Kemudian triwulan 2 sama. Slide positif untuk triwulan 2 tahun 2019 bulan. Triwulan 2 berarti bulan April, Mei, Juni. Untuk triwulan 2 tahun 2019 slide positifnya berapa, silakan dihitung per slide-nya. Ulangi lagi, jangan dihitung per pasien tapi dihitung per slide. Kalau satu pasien 2 slide berarti ya dihitung 2. Sekarang triwulan 2 yang positifnya berapa? Contoh yang positif 15.
kemudian positif 16, contoh misalnya 16, skenti misalnya 7, kemudian negatifnya 20. Nah, triwulan 2 juga sama seperti yang kita buat pada triwulan 1 dan triwulan 2. Contoh positifnya 8, kemudian skenti 0, kemudian negatifnya 20. Triwulan 4 juga sama, positif contohnya 8 juga, skenti 0, negatif 24 misalnya. Nah, angka ini dihitung berdasarkan angka yang ada berdasarkan yang tercatat di TB04 ya teman-teman, TB04 atau register laboratorium teman-teman masing-masing. Nah, sekarang sudah di data dasar sudah selesai kita mengisi. Kita pindah ke sheet kedua, jumlah sediaan tahun berjalan. Jumlah sediaan tahun berjalan berarti tahun 2020 ya, tahun 2020. Nah, kita isi per triwulan. Kita mengisinya per triwulan, sama seperti pengisian data dasar tadi, hanya saja sekarang diminta tahun 2020. Untuk tahun 2020 triwulan 1 berarti bulan Januari, Februari, Maret. Kita silakan hitung di TB04 kita masing-masing. Positifnya berapa? Contoh, positifnya 6, skenti 0, dan negatifnya, slide negatif, misalnya 38. Nah, triwulan 2 kan belum, jadi kita masih di triwulan 1. Sudah selesai sampai di sini. Nanti jika di triwulan berikut, bulan April, Mei, Juni, triwulan 2, per tanggal 1 Juli atau maksimal 1 minggu atau 2 minggu di triwulan berikut, berarti minggu pertama sampai minggu kedua di bulan Juli, itu teman-teman sudah harus melaporkan atau mengirimkan data untuk triwulan 2 tahun 2020 dan seterusnya. Di triwulan 3 teman-teman paling lambat bulan Oktober minggu pertama sampai minggu kedua teman-teman sudah harus mengisi slide triwulan 3 tahun 2020 untuk dikirim paling lambat minggu kedua di bulan Oktober. Kemudian untuk triwulan 4 berarti Oktober, November, Desember. Teman-teman sudah harus mengirimkan slide bersama aplikasi TB12 ini, file aplikasi TB12 ini yang sudah diisi lengkap, paling lambat minggu pertama atau minggu pertama sampai minggu kedua bulan Januari tahun berikut. Jadi tahun 2021 bulan Januari, maksimal paling lambat di minggu kedua. Nah, sekarang karena masih di triwulan 1, kita mengisi hanya untuk kolom triwulan 1. Sekarang kita pindah ke sheet yang ketiga, yaitu SPR dan jumlah sediaan uji silang. Di sini sudah terinput otomatis, sudah terinput automatic. Teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini jumlah sediaan uji silang tahun 2020. Artinya dalam 1 tahun slide yang dikirim teman-teman untuk cross check itu sebanyak 38. Nah, kemudian kolom berikut jumlah sediaan per triwulan tahun 2020. Ini diminta per triwulan. Yang ini adalah jumlah per tahun dalam 1 tahun 2020. Sedangkan yang ini diminta per triwulan tahun 2020. Jadi teman-teman harus mengirim slide setiap triwulan adalah 10 slide.
Kemudian interval. Interval pengambilan sediaan uji silang tahun 2020 adalah 4. 4 ini maksudnya jarak pengambilan antara slide yang pertama dan slide yang kedua, itu jaraknya 4 slide. Nanti kita lihat pada contoh berikut nanti. Nah, setelah ini sudah selesai, sheet berwarna hijau ini sudah selesai, kita masuk ke sheet berwarna merah, yaitu triwulan 1. Nah, di sini teman-teman perhatikan untuk kolom nomor identitas sediaan, hasil pemeriksaan lab Vaskes. Jadi yang teman-teman di Vaskes harus mengisi sampai pada kolom ini, kolom nomor 4 ini. Ya, kolom nomor 1, 2, 3, dan 4 ini yang wajib teman-teman di Vaskes, di laboratorium Vaskes untuk mengisinya. Bagaimana cara mengisi nomor identitas sediaan? Nomor identitas sediaan kita tinggal nyontek di TB04-nya teman-teman masing-masing. Penulisannya harus lengkap. Jadi saya contohkan ya, saya contohkan ini adalah slide. Ini ada slide. Saya contohkan ini ada slide. Di sini ada slide. Nah, di bagian sini contoh, jika slide yang frosted itu ada yang berwarna buram di bawahnya. Nah, di slide biasanya teman-teman hanya menulis satu digit, teman-teman untuk di slide-nya teman-teman hanya menuliskan satu digit, kemudian garis miring, contoh 4 digit urutan suspek 0001 misalnya, kemudian A atau B untuk diagnosis. Jika follow up-nya silakan dipilih masing-masing. Nah, ini untuk penulisan di slide-nya. Ini untuk diagnosis. Jika slide untuk follow up, silakan teman-teman tulis 1 garis miring 004 digit ya, 4 digit berikut 00, misalnya 45. Silakan di sini D atau E, F, G atau HI. Misalnya saya tulis di sini adalah H untuk follow up bulan terakhir. Ini di slide penulisannya hanya begini. Ini ketentuan nasional sesuai panduannya. Namun untuk slide untuk identitas sediaan yang di ETB 12, jangan teman-teman menulisnya secara singkat, tapi teman-teman harus menulis secara lengkap. Contoh 20 untuk tahun 2020, garis miring kode puskesmas 11 digit, terdiri dari angka dan huruf P 8201, kode provinsi, kemudian selanjutnya kode puskesmas masing-masing. Contoh kode puskesmas untuk
puskesmas, saya ambil puskesmas Bobane Igo. Bobane Igo saya cek dulu, saya lihat kodenya dulu. Lama terbuka. Lama kawan-kawan. Saya coba nah, ini ada kode Vaskes. Untuk puskesmas Bobane Igo saya coba. Nah, ini kode untuk puskesmas Bobane Igo 8201 090202 ya. P8201 090202 itu untuk kode puskesmas Bobane Igo. Jadi 2 digit garis miring 11 digit kode puskesmas garis miring kode 1, artinya kode 1 untuk TB sensitif obat, garis miring 4 digit urutan suspek. Contoh 0001 A atau B ataukah DE, FG atau HI. Tuliskan sesuai yang tertera di TB 04. Contoh saya A. Saya tuliskan A. Ini baru terbuka. Nah, kemudian tanggal pemeriksaannya, tanggal hasil pemeriksaan di lab Vaskes teman-teman masing-masing tanggal berapa. Misalnya tanggal 01 tahun 2020. Nah, kemudian hasil pemeriksaannya apa? Misalnya negatif. Kemudian berikutnya sampai mencapai 10 slide. Bagaimana cara menghitungnya? Kita coba lihat contoh cara menghitung. Nah, di sini ada teman-teman, saya lihat teman dari puskesmas baru. TB 12-nya teman dari puskesmas baru. Bentar. Belum terbuka. Nah, ini baru terbalik. Ini punya puskesmas baru. Jadi untuk ini penulisan ini kurang tepat ya. Jadi penulisan di sini harus lengkap 20 garis miring kode 11 digit kode puskesmas, kemudian garis miring angka 1, kemudian garis miring 0001. Yang kurang tepatnya kurang 11 digit kode puskesmas. Nah, kemudian
silakan dihitung. Pastikan yang tercatat di TB04 slide-nya ada. Nah, jadi teman-teman bisa mulai menghitung. Tadi intervalnya 4 ya, dengan jumlah slide per triwulan adalah 10. Jadi kita mau ambil cari 10 slide. Kita random ini secara acak. Aplikasi ini memungkinkan kita melakukan pengambilan slide secara acak. Jadi ini triwulan 1 intervalnya 4, artinya jarak slide yang slide pertama dengan slide kedua adalah 4. Kemudian kita ambil dengan jarak intervalnya 4 sampai mencapai 10 slide. Contoh tadi ini, jika saya ambil slide yang pertama, yang ini, berarti slide yang kedua intervalnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti slide yang kedua yang kita ambil adalah slide yang ini. Ini ya. Jadi saya ulangi lagi. Ini slide pertama yang kita ambil. Atau contohlah kita ambil, karena secara acak kita ambil slide kedua. Slide kedua dari urutan 001. Slide kedua, kalau slide kedua yang kita ambil berarti intervalnya 4, kita harus menghitung. Ini yang kita ambil ya, kita hitung jaraknya 4, 1, 2, 3, 4. Berarti slide kedua adalah yang ini. Selanjutnya 1, 2, 3, 4. Slide yang ketiga adalah slide ini. Kita beri tanda, sebaiknya kita beri tanda kode 1, kemudian 2, ini tadi slide pertamanya ini. Contoh slide pertamanya yang ini, kita hitung intervalnya 1, 2, 3, 4. Kita beri tanda kode 2 di sini. Kemudian selanjutnya hitung lagi 1, 2, 3, 4. Slide ketiga adalah slide yang ini, kita beri tanda kode 3. Berikut 1, 2, 3, 4. Slide berikutnya adalah slide ini, kita beri tanda kode urutan keberapa, kelima, sampai mencapai slide yang ditentukan, yaitu 10 slide. Nah, setelah tapi teman-teman ya, sebelum mengambil, jadi slide sudah kita tentukan berdasarkan register TB04. Setelah itu kita tinggal mencari slide-nya dengan kode yang sesuai, yang sudah kita beri kode tadi. Kemudian kita susun secara berurutan di box slide yang mau kita kirim. Nah, selanjutnya kita tinggal mengisi. Kalau ini kita ambil pertamanya adalah contohnya ini negatif, yang kode 001 ya, 001A. Berarti saya tuliskan di sini 001A. Tanggal pemeriksaannya tanggal berapa? Tanggal hasil tanggal 4 bulan 2 tahun 2020. Berarti di sini tanggal 4 bulan tanggal 04 garis miring bulan 02 garis miring tahun 2020. Hasilnya negatif ya, negatif. Kemudian slide yang kedua, kita hitung tadi 1, 2, 3, 4 karena intervalnya 4. Berarti slide yang kedua adalah slide yang ini. Kita lihat slide dengan kode berapa ini. Ini kodenya 0003. 0003 berarti 1, 2, 3, 4, berarti 0003B.
dengan tanggal hasilnya adalah tanggal 6 bulan 2. Ya, kita isi di sini. Nah, ini bisa tinggal di copy paste saja boleh. Ini Ctrl C kemudian Ctrl V di sini, tinggal edit lagi, ini diganti dengan 003 B. Nah, kemudian tanggal hasil pemeriksaannya bisa di copy paste juga boleh, kemudian tinggal edit tanggalnya, ini tadi tanggal 6, atau bisa diketik manual juga boleh, 06-02-2020. Hasil tadi negatif ya, negatif. Ini tinggal di drop down ini. Klik, pasti ada tanda ini. Nah, tinggal kita drop down ke bawah, pilih sesuai hasilnya, negatif. Ya, dan seterusnya sampai mencapai 10 slide atau jumlah slide di sini, jumlah slide yang ditentukan berdasarkan hasil hitungannya yang di sini, di sheet ketiga. Ya, demikian sampai selesai. Kemudian jika sudah selesai, teman-teman bisa harus klik ini, ada keterangan apabila sudah selesai mohon ketikkan OK pada kotak merah di samping kiri. Jadi kita ketik OK kemudian enter, nah, maka kotak kolom yang ini otomatis hitam. Tujuannya supaya cross checker tidak bisa melihat hasil awal kita, agar dia tidak terpengaruh pada saat melakukan pemeriksaan sesuai hasil yang dia periksa. Nah, jika sudah selesai, teman-teman silakan klik save, misalnya save atau save as. Nah, tadi kan belum ada nama, jadi teman-teman bisa, ini masih master, jadi teman-teman bisa klik save as. ETB12 Lab Vaskes, misalnya Puskesmas Bobane Igo. Nah, kemudian disimpan di folder, pilih saja folder yang teman-teman mudah mencari, teman-teman mudah menemukan. Di sini saya simpan di, misalnya saya buat folder baru. Ini folder, jadi kemudian Lab Vaskes, saya buat folder baru. Ini folder, misalnya folder latihan. Nah, sudah di sini saya simpan file yang sudah saya edit tadi di folder, namanya folder latihan. Nah, sudah selesai, ini bisa di close. Nah, kita cari lagi folder, mana folder yang saya simpan tadi, folder latihan. Nah, ini latihan. Nah, ini filenya sudah tersimpan. Kemudian teman-teman, setelah filenya sudah selesai diisi, teman-teman bisa langsung mengirimkan draft filenya. Ini bisa ditarik, kirim via WA di grup atau di nomor kontak WA saya, untuk nanti saya teruskan ke cross checker. Teman-teman bisa klik filenya, kemudian tahan, klik tahan, jangan dilepas, ulangi, klik tahan, ditarik ke WA, kemudian misalnya teman-teman kirim ke grup tuberkulosis HIV. Nah, teman-teman lepas di sini, dipilih di grup tuberkulosis HIV, kemudian filenya teman-teman yang klik yang sementara masih kalian tahan tadi, kalian lepas di grup yang dituju, contoh. Nah, maka akan di grup seperti ini akan terkirim, kemudian kita klik
kirim. Nah, silakan teman-teman ketik di bawah untuk pemberitahuan. Ini TB 12 Puskesmas Paneigo. Contoh. Ya, sudah. Tinggal saya konfirmasi, saya download, dan bersama slide-nya yang sudah dikirim, saya cek kembali, kemudian saya bawa TB12 nya ke cross-checker, kemudian saya kirim juga melalui via email ke cross-checker. Selanjutnya slide-nya saya bawa ke cross-checker, tinggal menunggu hasil pemeriksaannya cross-checker untuk memastikan cross-check-nya slide-nya teman-teman pembacaannya benar atau masih kurang di mana-mana, kemudian discordance-nya, error rate-nya, itu nanti setelah hasil dari cross-checker. Baik, barangkali dari saya untuk penjelasan pengisian TB12. Silakan teman-teman learning by doing, belajar sambil mencoba mengisinya. Semoga bermanfaat. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan di chat. Sampai selamat ketemu kembali di tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.